الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله. قال رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. والملائكة والمقالة السادسة عشرة عن أبي سليمان الضراني عبد الرحمن بن أتيح رضي الله عنه. والضران قرية من قرى دمشق. مات سنة 15 و200 أنه قال في مناجتي مع الله تعالى إلهي لئن طلبتني بذنبي لأطلبنك بأبوك لأن مغفرتك أوسع من جنوبي ولئن طلبتني ببخيلي بمنع الواجب أو منع السائل مما فضل عندي أطلبنك بسخائك بكرامك ولئن أدخلتني النار لأخبرت أهل النار بأني أحبك. Ini diceritakan daripada seseorang yang bernama Abi Sulaiman Ad-Darani, yang mana beliau ini meninggal di tahun 215 Hijriah. Artinya 215 setelah Nabi hijrah ke Madinah. Beliau ini meninggal. Beliau ini pernah bermunajat. Bermunajat itu boleh kita bermohonlah kepada Allah Ta'ala. Jadi beliau bermohon dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 3 permohonan. Yang pertama apa kata beliau? Illahi la in talabtani bi dzanbi la atlubannaka bi afwika. Wahai Tuhanku, kata beliau, jikalau engkau wahai Allah menuntut akan aku bi dzanbi dengan dosa-dosaku. Artinya nanti di akhirat kita ini dituntut oleh Allah Ta'ala dengan dosa-dosa beliau yang beliau perbuat. La atlubannaka bi afwika. Niscaya kata beliau aku tuntut juga pian dengan kemaafan pian, dengan keampunan pian. Ai li anna maghfiratika awsa' min junubi, karena bahwasanya keampunan engkau itu lebih luas, lebih besar daripada dosaku. Jadi ujar sidin kalau pian kena di akhirat menuntut aku dengan dosa yang aku perbuat ini pian ulun tuntut juga. Artinya ulun ini di dunia ini pernah aja berbuat dosa, cuma pernah juga ulun meminta ampun lawan pian. Bukan berarti ulun ini artinya berbuat dosa kada meminta ampun. Jadi sampai ke akhirat tuh kenapa dosa ulun ini masih ada? Sedangkan ulun ini di dunia ini minta ampun aja dengan pian. Sedangkan pian itu pemurah aja. Pemurah aja artinya pemaaf aja. Dosa seperti apapun kita di dunia ini diampuni oleh Allah Ta'ala asalkan minta ampun. Minta ampun. Semalam kan dipadahkan dah. La sagira mal ismar wal istimar. Artinya tidak ada dosa kecil beserta orang itu terus-menerus melakukan dosa. Jadi kita ini punya dosa kecil aja dosanya. Nyuntan mangga orang 3 biji kan sehari ya lah. 2 biji sehari biar sawit tuh berundulannya aja diambil. Cuma kada minta ampun. Kada minta ampun. Ini jadi dosa besar namanya. Jadi dosa besar. Tapi kalau berhubungan dengan barang lah, kita ini mencuri barang orang, itu wajib mengembalikan.
wajib mengembalikan barangnya itu, dikembalikan. Jadi berat kita nih mengembalikan, apalagi mesin dumping yang kita curi ini lah. Gak nal bana mesin dumping. Ujar orang bahar itu memadahkan lah, yang berat ini di dunia ini mencuntan kapas jurang. Napa jar jadi kapas? Umba di akhirat kena ujar orang, kata orang kan gunung aja berterbangan, apalagi kapas. Kemana kita mengambil kapas kita itu? Gunung ajarnya berterbangan kena tuh, ditiup sangkakala tuh. Kalau kapas mah gini aja sudah. Nah, itulah. Jadi nanti kalau berhubungan dengan barang itu dikembalikan dengan orang. Barangnya sudah ulun jual, guru hilang, datangi yang punya, minta ampun. Itu tandanya kita bertobat. Ada minta ampun itu kalau berhubungan dengan barang. Tapi kalau berhubungan dengan manusia, misalnya menyakiti orang, menggibah orang nih, dalam satu syarat itu kita menggibah orang itu harus menyambet yang kita gibah itulah, yang kita gibah. Maaflah Pak, saya dulu pernah menyebut sampian ini nopo, kata beliau, kalah apa mengatakan sampian ini picak buta, tampar sidin ini mata ikam yang buta jadi jadi jangan sampai seperti itu. Tapi kita biasalah kalau minta maaf dengan orang ini berilaan lah aja ya, jangan lah berilaan, pokoknya habis-habis tuam di sini kita tuh ya. Dalam hatinya dulu aku pernah menduduk sawit pian di si pickup. Pernah menyuntan mangga pian. Berilaan tua mujar sidin. Ya, ajar yang diana nih ya sama-sama ajarnya. Yang sama-sama nih mengatakan dulu aku pernah aja mengambil tanah hikam sehektar jadi. Tapi kada disebutakan lah, kada disebutakan. Itu kita bahayanya lah. Jadi kalau kita ini misalnya bertaubat dengan benar, bertaubat itu yang pertama memang menyesali, dua kadang lagi meniatakan mencita-cita, yang ketiga mengembalikan jikalau ada itu hak orang kita kembalikan. Itu kalau bertaubat dengan sebenarnya itu. Yang keempat berkawan dengan orang yang lain daripada perbuatannya yang sama yang dulu. Jadi jangan berkawan lagi dengan orang yang sama perbuatannya itu. Ajar sidin seandainya nanti di akhirat pian menuntut ulun dengan dosa-dosa ulun juga menuntut pian dengan kemurahan, kemaafan pian dengan ulun, wahai Allah Ta'ala. Jadi kita jangan putus asa kalau kita ini punya dosa. Hari ini buat dosa, kita minta ampun lagi dengan Allah Ta'ala. Besok buat dosa, minta ampun lagi dengan Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala tuh suka dengan orang yang minta ampun. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Ta'ala itu suka dengan orang yang bertobat dia setiap hari, suka Allah Ta'ala. Apalagi kita ini kada berisi dosa, dalam artian kada banyak dosa kita, kada depang manusia kada berdosa. Artinya tuh kita ini kada pernah menyakiti orang, kada pernah mengambil hak orang, berdiam aja misalnya. Itu pun bisa menjadikan kita ini berdosa. Karena diam kita itu kadang-kadang kita ini beriktirat dengan apa yang dijadikan Allah Ta'ala, beriktirat dengan makhluknya, bersangka buruk dengan makhluknya, itu termasuk dosa juga. Atau kita melalaikan waktu kita, kada mengingat Allah Ta'ala, itu termasuk dosa juga bagi orang yang mempunyai makam tinggi di sisi Allah Ta'ala. Jadi orang yang misalnya berdiam, ya rasa kada berdosa aku nih ya, kada. Kita tuh hati kita nih kadang biar berdiam kada apa-apa, tetap ada beriktirat. Atau kita itu tidak redha dengan apa yang telah ditetapkan Allah Ta'ala, itu termasuk dosa juga. Kita ini kada redha, mobil sudah ada, rumah sudah ada, kadang kita tuh kada redha dengan yang ditetapkan Allah Ta'ala. Ulun ini Allah Ta'ala rumah sudah ada, mobil sudah ada, bini sudah ada, kawak kiranya ulun ini menambah bini lagi, jahan. Kada ridha masih dengan ada yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau sudah di luarnya bagus, di dalamnya lagi ditambahi lebih bagus lagi. Di dalamnya kayak apa supaya bagus lagi. Jadi supaya bertambah bagus. Yang ada ini tambah berkah. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Mensucikan diri lagi, tambahi. Cinta Allah Ta'ala dengan kita. Jadi kita ini kada salahnya beristighfar. Nabi aja sudah dijamin diampuni itu beristighfar 100 atau 70 sehari. Nabi itu beristighfar minta ampun lawan Allah Ta'ala, padahal sudah dijamin masuk surga. Kita ini kada dijamin, kada pernah beristighfar, kecuali orang bertahlilan atau habis sembahyang hanya beristighfar kita, astagfirullahaladzim. Kita ini
Jadi ada sifat kita yang kada baik berarti. Yang kedua, wa in talabtani bi bakhili biman il wajibi au man isaili mimma fadala indi la atlubannaka bi sahaik ay bi karamik. Ya Allah, ujar beliau, seandainya pian nanti menuntut ulun di akhirat itu dengan kebakhilan ulun. Artinya ulun ini bakhil, dianggap sampian bakhil. Saya ini akan menuntut dari sidin kemurahan engkau wahai Allah Ta'ala. Artinya di dunia orang ini memang pesedekah sudah, pemurah sudah, yang wajib dilaksanakan, yang sunat orang meminta diberi sidin. Lalu nanti di akhirat kata beliau, ulun ini dituntut dikatakan masih bakhil dengan engkau wahai Allah Ta'ala. Nanti ulun tuntut di akhirat pian dengan kemurahan engkau, dengan kemurahan engkau, dengan kemuliaan engkau. Artinya amun di dunia ini kadada ulun ini kada pernah mensedekahkan harta ulun. Orang meminta ulun beri, yang zakat yang wajib ulun serahkan. Apalagi bahasanya tuh seandainya dikatakan pemurah, ulun menuntut berarti pian kurang memberi ulun di dunia itu. Seandainya yang pian bari itu sudah ulun sedekahkan. Ada harta orang minta ulun beri, zakat lebih ulun kasih dengan orang. Itu ya Residin. Ini munajatnya orang lah. Artinya kada putus asa memohon dengan Allah Ta'ala itu. Artinya apa yang diperintahkan Allah Ta'ala dilaksanakan, kita bisa menuntut dalam artian itu. Ya jer ulun rancak itu. Amun kita inilah misalnya berkat amal kita itulah seperti menuntut ilmu seperti ini tuh. Pian meninggalkan anak, bini, dagangan ditinggalkan ini. Dengan sebab menuntut ilmu ini. Pian bisa menuntut dengan mengganti itu dengan Allah Ta'ala dalam artian, ya Allah ulun ini menuntut ilmu nah. Ulun ini menjalankan perintah pian. Dengan sebab ulun ini meninggalkan toko ulun, meninggalkan warung ulun, meninggalkan bini ulun dengan sebab menuntut ilmu ini. Mudahan dengan menuntut ilmu ini pian gantikan yang lebih bagus rezeki ulun. Tidak ada apa-apa kita menuntut itu. Dan mudahan ulun diberikan keikhlasan dengan sebab menuntut ilmu ini. Keluarga ulun diberikan ini macam-macam. Tidak ada apa-apa kita minta. Itu seperti itu. Karena kita sudah melaksanakan perintahnya Allah Ta'ala. Merintah Allah Ta'ala. Seperti kita berdoa juga. Kalau kita berdoa itu kan menuntut dengan Allah Ta'ala. Menuntut ya Allah ini. Kita kan berdoa itu ibadah. Berdoa itu ibadah. Lalu kita menuntut dengan Allah Ta'ala minta ini, minta itu. Bukan Allah Ta'ala kada tahu Allah Ta'ala dengan kita. Tapi kewajiban kita ini menuntut. Kalau kita sombong kada berdoa lagi, mau belajar tauhid, belajar hakikat, belajar ilmu ma'rifat. Kada lagi kita hendak berdoa, kada. Ini lain makam kita. Lain makamnya, bukan kita ini makam wali. Makam orang yang memang wali yang hayat timbul diberikan Allah Ta'ala. Itu ada orang yang malu berdoa, ada. Dengan sebab apa? Dengan sebab memandang Allah Ta'ala itu maha mengetahui. Jadi orang itu termasuk kategori orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Arif billah. Kadang orang malu berdoa. Jar Allah Ta'ala ini tak harus berdoa pandangan dia. Namun pandangan kita ini makam memang meminta bujur. Siang malam kalau bisa ya Allah minta. Menunjukkan diri kita itu hamba. Nah, jadi ada orang yang berdoa berkhidmat siang malam. Itu menunjukkan kepakiran diri kita. Kepakiran kita ini berhadap kepada Allah Ta'ala. Berhajat kepada Allah Ta'ala. Ada orang itu yang kadang mau berdoa. Kenapa? Karena keyakinannya yang luar biasa sudah dengan Allah Ta'ala. Sehingga apa yang ada di dalam dirinya ini ridha sudah. Dan dia yakin Allah Ta'ala itu tahu sudah dengan keadaannya ini. Dengan keadaanku nih. Tapi orang ini setiap harinya itu bertakluk dengan Allah Ta'ala. Hatinya, jiwanya bertakluk beribadah dengan Allah Ta'ala. Kalau kita ini kadang mau beribadah, kadang mau berdoa. Itu sombong katanya. Beda dengan makam orang yang tadi itu, makam orang yang arif billah. Jadi berbeda. Orang yang makam arif billah itu dia menunjukkan kepakirannya dengan tumbuh rasa malu meminta dengan Allah Ta'ala. Kenapa? Karena kearif billahannya. Karena kenalnya dengan Allah Ta'ala itu mengetahui. Mustahil ulun ini meminta. Karena pian ini sudah tahu dengan ulun. Yang ulun butuhkan ini tahu. Nah ini orang makamnya la haula sudah. La haula wala quwata illa billah. Jadi kalau kita ini di makam biasa, makam awam ini, meminta aja kita. Karena menunjukkan kepakiran kita sebagai hamba. Jadi jangan mengartikan orang ini kadang berdoa sombong, kada.
Ini, orang ini terlalu berdoa kada tahu dengan Allah Ta'ala bahwasanya Allah Ta'ala itu bersifat ilmu kada juga. Jadi kita kada menyangka buruk dengan orang yang senantiasa berdoa siang malam, dan tidak menyangka buruk juga dengan orang yang tidak berdoa tapi dia beribadah. Nah, itulah. Jadi makam itu maksudnya kedudukan hati kita di sisi Allah Ta'ala, kedudukan pandangan kita terhadap Allah Ta'ala. Lain makam kuburan itu lain. Makam itu artinya kedudukan kita, kedudukan nazrah kita, kedudukan pandangan hati kita, atau tergantung kema'rifahan seseorang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berdoa itu seperti itu. Berdoa. Jadi kalau kita ini menunjukkan aja, kalau berdoa itu menunjukkan diri kita fakir. Jangan menunjukkan kita ini didaharat kada. Menunjukkan diri kita ini fakir terhadap Allah Ta'ala, berhajat dengan Allah Ta'ala. Nah itu. Jadi kalau kita berdoa itu menunjukkan diri kita ini kefakiran kita, kelemahan kita, itulah ketidakmampuan kita, berhajatnya kita dengan Allah Ta'ala, itu cepat dikabulkan. Cepat dikabulkan. Nah itu. Karena kita memang berpasrah dengan Allah Ta'ala tadi. Lain juga kalau kita minta duit lah, misalnya kayak pian, minta duit bang, kan lain kasarnya itulah. Minta duit bang, kawalah minta duit, enggak ada kawan lah. Nah ini setelah beda ya lah, kawalah minta duit. Nah kan lain bahasanya ya lah, sambil bertunduk pulang minta duit lah, kawalah meminjamnya aku duit, dipusut-pusut ya lah, cepat benar memberi itu. Namun bini aja misalnya di lawang, abahnya ada duit kah? Ciling-ciling mata sesapu di tangan pulang. Memberi duit kada ikhlas dibari aja kok lanjurakan aja. Nah, maksudnya kalau kita meminta dengan Allah itu puji dulu Allah Ta'ala lah. Allahumma ya Ghani ya Hamid. Wahai Allah Ta'ala yang bersifat sugih, pian ini sugih, pian ini bersifat mulia. Agni ini ya Allah, sugihakan pangulun. Nah bahasanya itu kayak itulah, sugihakan pangulun. Bihalalika dengan nang halal-halal aja Allah Ta'ala. Nah seperti itu. Jadi kita itu memuji dulu. Makanya doa itu syaratnya memuji dulu dengan Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu harus kada boleh ditinggal. Yang ketiga adalah dengan salawat. 3 syarat doa adalah Bismillah, Alhamdulillah, salawat. Habis itu hanya kita minta. Habis itu Alhamdulillah lagi hanya salawat. Karena salawat ini bahasa kita tuh resmi, doa kita tuh betok. Ini ada tokannya, tok siapa ngarannya tuh namanya? Lurah kada menerima, kada tok RT ada. Nah, jadi RT itu harus ada tok-tokan ya teman-teman. Kada kawa tanda tangan aku nah RT kada ada tanda tangan lagi di sini. Nah, itu resminya doa itu mu'allaqun bainas samai wal ardi, apabila kada disebutkan di situ nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tergantung doa kita itu di antara langit dan bumi. Artinya kada diterima kada diterima kada. Bahasa kita tuh kada dilihati orang lah bahasa itu. Kalau di kantor kan anak kayak dulu jurang itulah. Ada sampai ke dalam kamar bos lagi itu. Nah, itulah. Salawat aja doa nih. Bahasa Indonesia guru boleh lah berdoa, boleh. Bahasa Jawa boleh lah, bahasa Jawa boleh. Itu bahasa Madura Bang Guru ya, boleh aja juga. Boleh harus kita berdoa nih bahasa apa aja. Ada ulun keluarkan Bang, boleh lah, boleh. Dalam hati aja. Dalam hati aja kita berdoa. Allah Ta'ala itu mengetahui luar dalam. Jadi kalau kita berjalan berdoa dalam hati. Jangan dalam misi ya Allah keluarkan itu salah. Mintalah minta keluarkan yang di dalam berdoa itu dilihat juga tempatnya berdoa. Dilihat di mana yang kada boleh menyebut nama Allah tadi. Seperti itu. Wala in adakhalni an-nara la akhbartu ahlan nar bi anni uhibbuka. Seandainya ya Allah Ta'ala pian ini ulun kada diampuni dosa ulun, dianggap ulun ini bakhil, lalu pian masukkan ulun ini ke dalam neraka. Seandainya ulun dimasukkan ke dalam neraka, kada ada lagi modal lain ulun padahkan lawan ahli neraka itu, kata beliau, bahwasanya ulun ini cinta lawan pian. Oh itu beratlah makam mahabbah ini. Jadi cinta orang di makam cinta ini beribadah, kada peduli lagi dengan neraka itu, kada peduli. Ya. Ujar Rabiul Atalawiyah, kalau aku nih wahai Allah Ta'ala beribadah dengan pian, dengan sebab neraka, aku minta hindarkan daripada api neraka. Jarabiatul Adawiyah, masukkan ulun ke dalam neraka itu.
Seandainya ulun ini beribadah karena minta hindarkan sampean wahai Allah Ta'ala ulun ini supaya jangan masuk neraka, maka masukkan jara Baitul Adawiyah aku ke dalam neraka. Tapi ulun ini beribadah karena cinta lawan pian, bukan karena neraka, bukan karena surga. Nah itu Rabiatul Adawiyah. Artinya kada mengharapkan neraka, kada mengharapkan surga, cinta aja yang diharapkan Rabiatul Adawiyah. Artinya karena cintanya. Nah, beribadah ini karena cinta lalu wah luar biasa itu. Orang beribadah karena cinta. Jadi kalau bila orang cinta ini ridho sudah, makam orang yang cinta tuh beribadah tuh ridho. Ridho. Nah itulah. Karena setiap orang cinta itu pasti ridho. Kayak apakah beribadahnya? Artinya dalam artian yang disuruh Allah Ta'ala itu seperti apakah? Tetap dikerjakannya karena ridho. Karena makamnya mahabbah sudah. Orang tuh cinta dengan bibinian lah dulu. Pernah lo berpacaran. Ujar biniannya tuh karakan aku nasi goreng ya. Tengah malam menelpon jam 11. Hujan pulang. Sanggupnya kimpis pulang ban kendaraan tuh. Sanggupnya. Uyuh kah? Ada uyuh-uyuhnya. Senang aja terus. Kenapa jadi senang? Muha biniannya tuh ada terus di hadapan kita. Muka perempuannya tuh ada di hadapan kita. Muka perempuannya tuh meliputi lawan kita. Muka perempuannya tuh setiap kita memandang kelihatan muka perempuannya tuh. Setiap kita bergerak melihat perempuannya itu. Senyum terus, hujan deras, patir, beguntur. Biasa aja. Kenapa? Karena tadi cintanya tuh melebihi dan timbul. Itu juga orang itu apabila sudah diberikan makam mahabbah, ma'rifah kepada Allah Ta'ala, dia itu kenal dengan Allah Ta'ala, lalu diberikan mahabbah oleh Allah Ta'ala, kecintaan lawan Allah Ta'ala. Kenapa? Karena sudah melihat kebesaran Allah Ta'ala. Jadi kalau orang itu di makamnya ma'rifah itu, berarti sudah dia melihat kebesaran Allah Ta'ala. Apapun yang diberikan Allah Ta'ala, ridho. Sugih, ridha. Ada sugih, ridho. Itu makam sudah di ma'rifah lah. Kalau orang di makam ma'rifah. Artinya apapun yang diberikan Allah Ta'ala, ridha itu sudah di makam arif billah. Ridha. Maka ini orangnya je ma'rifah, ada juhud-juhud lalu, kepada wali. Ya itu sudah lewat makamnya sudah itu. Sudah lewat. Memang ada orang yang di makam ma'rifah itu yang kada mau diberikan harta. Ada orang kada mau diberikan harta. Kenapa? Karenanya kada mau terganggu dengan hartanya tadi. Supaya ini benar-benar jahid, benar-benar dengan Allah Ta'ala. Jabatan diberikan, rai. Ini ada harta kada mau ini. Artinya zahidnya bersifat juhud. Ada orang seperti itu yang melalui makam itu. Nah, itu seperti itu. Jadi orang yang wasil kepada Allah Ta'ala itu memberitahukan lagi ada beberapa caranya orang yang wasil kepada Allah Ta'ala itu untuk mendapatkan cinta kepada Allah Ta'ala. Pertama dengan beribadah, bersungguh-sungguh beribadah. Ini untuk mendapatkan cinta kepada Allah Ta'ala itu. Siang malam beribadah aja 24 jam. Meninggalkan kesenangan dunia, beribadah, berujlah, berkhalwat, beribadah aja. Untuk mendapatkan apa? Cinta. Membuktikan dia cinta ini, dia itu seperti itu, beribadah siang malam. Kada tahu urusan dunia, ada tahu, beribadah aja. Nah ini nanti diberikan Allah Ta'ala ma'rifah juga, mahabbah, tapi melalui abad namanya, melalui ibadah. Yang kedua, orang bisa mencapai ma'rifah itu melalui zuhud dengan juhud dunia, juhud akhirat. Udah kita ini lain lah. Juhud dunia, juhud akhirat. Zahid orangnya adalah. Nah ini kada tapi banyak orang ini beribadah. Ada banyak kelihatan beribadah, kada banyak. Apa digawinya? Cuma menapikan di dalam hatinya ini selain daripada Allah Ta'ala. Ada aja besi harta, ada bisa kada besi harta sama sekali orang ini. Tapi di hatinya tuh hilangannya kecintaan terhadap dunia. Allah Ta'ala aja di dalam hatinya. Nah, Allah Ta'ala aja di dalam hatinya. Nah, seperti itu. Nah, itu bisa juga orang itu mencapai kema'rifahan dengan sebab jahid tadi. Ya Allah kasahkan semalam itu ada di zaman Nabi Isa itu ada orang ketemu oleh Nabi Isa, orang berzikir ketemu Nabi Isa. Ada seorang pemuda, seseorang ini kada mau berzikir, berdiam aja. Kada mau berzikir. Yang lainnya berzikir.
untuk mendapatkan mahabbah Allah Ta'ala tadi. Ditanya oleh Nabi Isa, kenapa ikam ni kada berzikir? Yang lainnya tuh berzikir. Wajarnya aku kada perlu berzikir. Yang penting di dalam hatiku ini kada ada selain daripada Allah Ta'ala. Yalah, kalau orang berzikir pasti hendak Allah Ta'ala masuk ke dalam hatinya. Artinya hendak Allah Ta'ala menumbuhkan rasa cinta, lalu dia berzikir supaya ingat terus dengan Allah Ta'ala. Ada orang ini kada berzikir, kada banyak amaliyahnya, tetapi hatinya dengan Allah Ta'ala aja khusus. Aku kada perlu berzikirnya. Yang penting hatiku ini kosong selain daripada Allah Ta'ala. Isinya Allah Ta'ala aja. Kada dunia kada kupikirkan. Apa kada kupikirkan? Hatiku aja dengan Allah Ta'ala. Nah itu. Jadi kita ini kadang beliuran berzikir, tapi mahayal kemana-mana. Dari sini sampai ke Banjar mahayalnya aja la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai dah sampai kena la ilaha illallah, sampai Pelangka la ilaha illallah, ada nasi sup situ makan nasi sup la ilaha illallah. Nah, itu sampai ke Banjar akhirnya. Ya, adalah zikirnya itu. Jadi orang ini berdiam. Jadi kalau kita melihat orang yang berilmu itu orang-orang yang sudah ma'rifah itu lihat kadang-kadang kada banyaknya beribadah seperti kita. Berdiam aja, banyak berdiam, tapi hatinya khusyuk terus. Ada kita ini waktu berzikir kan kada khusyuk, apalagi kada berzikir, maginnya santai lalu. Nah, itu jadi orang-orang yang seperti inilah. Jadi makam orang itu berbeda-beda untuk mencapai kema'rifahan. Nah, kalau orang itu sudah sampai di makam ma'rifah, nah itu ada orang yang kada mau. Artinya dalam artian dia tetap merasa fakir dengan Allah Ta'ala, merasa kada berhajat lagi dengan yang lain, tetap berhajat dengan Allah Ta'ala, dan dia kada mau hatinya diganggu. Nah orang seperti ini ya dia kada mau dijadikan ini dijadikan itu, kada mau. Contoh seperti misalnya imam-imam kita yang 4 itu dijadikan qadi, kada mau. Dijadikan pimpinan ini kada mau sidin. Kenapa? Bahkan sampai disiksa, disuruh jadi kadi, dicambuk, dipenjara untuk dijadikan kadi dulu itu, jadikan kada mau sih, karena kada mau lagi tersalah dengan Allah Ta'ala. Ada orang yang makamnya seperti itu, kedudukannya seperti itu, karena tidak mau tersalah di hadapan Allah Ta'ala. Ada juga orang makam yang lebih tinggi, yaitu makamnya ridho dengan Allah Ta'ala. Jadi dijadikan orang apa aja mau, dijadikan ini mau, dijadikan itu mau, tetapi sedikit pun kadada di hatinya itu terkait dengan itu, tetap hatinya dengan Allah Ta'ala. Ini hatinya sudah mantap, bahasa kita itu terkunci sudah dengan Allah Ta'ala. Artinya kalau diurusnya dunia ada berpengaruh dengan amaliyahnya. Artinya tetap amaliyahnya tetap seperti itu, diberikan jabatan tetap seperti itu hatinya. Ibarat kita itu tetap sembahyang ke masjid berjamaah, tetap orang belajaran ikut, tetap orang berzikiran ikut. Ini orang yang sudah mantap diberikan Allah Ta'ala. Nah itu hatinya, artinya kada mengganggu. Nah, jadi orang ini sudah makamnya zahid di dunia dah, zuhud bujur dengan dunia. Nah itulah, ada yang tadi kada belum lagi. Wa makalatu sabi'atu asara killa as'adun nas man qalbahu alimun. Man lahu qalbun alimun bi anna Allah Ta'ala mahu fi ay maudi'in kana wa badadun sabirun ala ta'ati wa muza wa murazi wa kana'atun ay ridha bima fil yadi ay bi min kismatillahi ta'ala wa sukunil qalbi inda adami ma'lufat. Jarsidin. Nah ini yang ketiga ini, yang ini ujar Sidin, kata beliau, sepaling beruntung manusia, sepaling beruntung manusia adalah man lahu qalbun alimun, yaitu orang yang mempunyai hati yang alim. Hati yang alim, maksud alim itu apa? Bi anallaha ta'ala ma'ahu bi ay maudi'in kana, yaitu hatinya selalu mensuhud, selalu ingat dengan Allah Ta'ala dimanapun dia berada. Nah ini orang yang beruntung. Artinya orang ini senantiasa merasakan diawasi oleh Allah Ta'ala. Ini orang yang beruntung. Satu, qalbun alimun, yaitu hati yang beruntung. Nah itu dimanapun dia berada, yaitu ingat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik di dalam ketaatan, di dalam tidak berbuat taat, di dalam hendak memperbuat maksiatkah, atau di dalam setiap geriknya, dia ini ingat dengan Allah Ta'ala. Ini orang yang paling beruntung. Namanya orang ini sudah ma'rifatullah,
orang yang sudah ma'rifah dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bergerak ingat, berdiam ingat, berjalan ingat, beribadah ingat. Pokoknya seberataan waktunya ingat dan sadar yakin bahwasanya Allah taala itu ada dimanapun kita berada. Jadi fi ai maudiin kana, dimanapun kita ini berada, yakin dia Allah taala itu ada melihatinya. Ini orang yang beruntung, yaitu qalbun alimun, yaitu hati yang mengetahui atau hati yang ma'rifah tadi. Yang kedua, wa badanun sabirun ala taati wa murazi, yaitu hati yang sabar dalam berbuat taat. Nah, itu. Yang kedua, orang yang paling beruntung adalah badan kita ini sabar dalam berbuat taat. Jadi kalau kita berbuat taat itu mestilah sabar. Sembahyang harus sabar, yalah. Sembahyang gelisah guru ulun sembahyang ini ya. Pasrah ramiannya berjualan ajan, nah itu gelisah kita itulah. Ditinggalkan sayang, kada ditinggalkan. Nah ini sayang kita itulah kadang-kadang. Ya, sayang. Jadi sabarlah. Dasar bujur sabar kita adalah. Kita tuh hendak berwiritannya harus sabar. Misalnya hendak istiqamah berwiritan. Padahal yang dibaca ini inting ya. Subhanallah ya. 100 kali. Sorry. Tapi bila hendak membaca tuh macam-macam. Ayam lah keganangan belum diumpani. Burung lah belum dinaikkan. Anak lah belum mandi. Bini lah mencari ini, mencari itu. Wah, lalu kan terbaca. Padahal sudah hendak istiqamah. Nah itu. Artinya manyai aku ini dalam bulan ini jangan tapi hendak diganggu. Bila jam 5 tuh aku ini ke masjid sudah. Ya itulah bayam muruk tapi ayam umpani dulu jahan aja kita ini selamat tamdai. Hendak tulah ke masjid itu anak dulu dimandii. Oh umah kita ini memandi anak tuh belum lagi menangis, belum lagi membajuinya pulang suruh mamanya. Nah itu jadi terganggu kita lah. Tapi mun sudah kita lewati sabar itu, bini kita paham kada menyuruhnya. Mak ulun nak mandi jar anak. Ini anak aja mandi abah ika mendak ke masjid ya. Itu paham sudahnya karena kita sudah istiqamah tadi. Paham dah bini kita. Jangan ganggu abah ika mendak ke masjid. Banyak doa abah ika tuh. Asal jangan berdua anak berbini dua aja laginya jangan. Macam-macam diurusinya itulah. Ulun jarang mau urusi di rumah. Nih, pokoknya jangan diganggu ya. Bapak dah jangan diganggu ya lah, jangan diganggu pokoknya sudah. Ada wani orang mengganggu kita, bini kita kan. Yang kedua adalah badanun sabirun, yang ketiga adalah qanaatun bima fil yadi, yaitu kita itu qanaah merasa cukup dengan apa yang dibagikan oleh Allah taala, yaitu apa? Sukunul qalbi, yaitu tetapnya hati kita, tenangnya hati kita. Inda adamil ma'lufat, ketika tidak ada yang kita tuntut tadi. Misalnya kada ada keperluan kita ini yang lain ada, sabar aja. Sabar dan kita itu artinya tenang aja dengan tidak ada yang misalnya kada ada yang ini bukan bahagian kita. Sabar aja. Di rumah cukup aja, apa-apa cukup aja. Kada menuntut yang lain tuh yang maksudnya. Nah, itu hati kita mau tenang. Nanti kita tenang. Kita ini kada tenang itu ada sifat tamak ya lah. Kita mahir berkipas aja, berkipas biasa ya lah. Melihat tetangga nukar kipas angin, lo panas dingin dia itu tuh. Tambahnya kan menukar kulkas di higa. Kita hanya kalau nukar kipas angin orang nukar kulkas bah ya dah. Dokter mana wain dokter ya teleponakan dokter panas dingin awakku. Itu hendak. Lawan kita tamak nih kada bisa khusus sembahyang. Tamak kada bisa khusus sembahyang. Kada usah tamak yang lain. Tamak yang lain dia kada bisa. Yang pada diri kita gitu, tamak ini kada bisa husu kita sembahyang. Tamak pada diri kita kada bisa husu. Kada usah memikirkan orang. Kita ini tamak dengan diri kita apa? Nah, di dalam sembahyang itu kena aku habis ini begawi ini, habis ini begawi ini, habis ini begawi ini. Itu tamak dengan diri kita namanya. Hendak begawi ini, susun, menyusun peliningnya itu di dalam sembahyang. Kada di luar sembahyang, kada mulai takbir tuh menyusun nah. Imbahnya nyampurut nyampur. Allahu Akbar. Iyalah. Mulah lubang. Sami Allahu liman hamidah. Iyalah. Mangkut bibit. Allahu Akbar, sujud kena itu. Maka nyaman baulah itu waktu sembahyang. Kalau kada waktu sembahyang kada nyaman baulahnya. Kada nyaman. Nah itu masalah. Nah itu iya.
Sudah imamnya disambati dalam hati lah bila panjang. Paham imam ini jalan menjaga malam tadinya. Masya Allah imam panjangnya. Ini imamnya kada pahamnya lah. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya lah. Mudah-mudahan kita seberatnya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita ini istiqomah dalam kebaikan, mati dalam kebaikan. Jadi kalau salah satunya kita itu diniatkan terus yang baik lah dalam hati. Niatkan terus yang baik. Habis menuntut ilmu, niatakan lagi menuntut ilmu. Habis sembahyang, niatakan lagi sembahyang. Jadi kalau kita mati di antaranya itu nah, berarti kita mati dalam niat yang baik. Niat kita yang baik. Kita itu mudahan husnul khatimah seberatan. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa fir lana ma madha si'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana fir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha حسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها حسن الخاتمة. maaf